Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para calon murid baru manfaat Kebumen tahun ajaran 2026-2027. Kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara melakukan pendaftaran atau pengisian formulir bagi calon murid baru ya. Yang pertama, akses atau buka website yang sudah diinformasikan melalui brosur ataupun media sosial lainnya ya. Nanti kalau sudah masuk ke websitenya, nanti di sini ada tombol formulir pendaftaran. Klik tombol formulir pendaftaran. Nah, di sini yang perlu diperhatikan ketika udah klik pendaftaran, di sini akan ada kode yang di-generate oleh sistem. Nah, ini dicatat dulu ya. Nanti dicatat karena ini nanti akan menjadi password untuk login ke akun pendaftar ya. Ini catat dulu. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pilih jalur pendaftaran ya. Jadi ada jalur peminatan, jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur seleksi yang penjelasannya ada di halaman website depan ataupun pada brosur ataupun juknis PMB ya. Misalnya nanti pilih jalur peminatan misalnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan khusus untuk jalur seleksi, nanti harus memasukkan nilai. Ini kalau jalur peminatan di sini nilainya tidak ada, tapi tidak aktif ya. Tapi kalau nanti milihnya jalur seleksi, nanti ini harus memasukkan nilai SKL ya, atau nilai TKA. Ini saya contohkan untuk jalur peminatan misalnya. Ketika sudah pilih, tuliskan namanya ya. Nanti namanya pastikan sudah sesuai dengan kartu keluarga atau akte kelahiran ya. Misalnya namanya Ahmad Fulan. Kemudian tulis NISN yang dimiliki. Ini biasanya ada di rapot pada saat SMP ataupun juga bisa dicek di website pengecekan NISN ya. Misalnya saya contohkan aja. Ini ada 10 digit nanti ya. Nah, ini kemudian masukkan nick, pastikan nick ini valid ya. Karena nanti ini akan dijadikan username untuk login, dan pastikan sesuai dengan yang ada di kartu keluarga. Misalnya ini saya contohkan saja. Nah, kemudian pilih jenis kelamin, misalnya laki-laki, kemudian isikan tempat lahir, misalnya Kebumen, tanggal lahir ini tanggal, strip bulan, strip tahun ya. Ini misalnya mau pakai pilihan ini boleh, atau kalau diketik juga boleh. Misalnya kayak gini, 20.02.2000 misalnya. Atau kalau pakai pilihan ya tadi di sini, nah ini tahunnya diklik dulu tahun berapa. Kalau mau menggeser tahun seperti ini ya. Terus bulannya, tanggalnya. Nah ini. Atau diketik juga bisa. Kemudian pilih agama, kemudian isikan nomor HP dengan awalan 0 saja ya, 089 misalnya. Nah, kemudian masukkan email, dan ini yang juga harus valid, tidak boleh salah, karena email nanti ini akan menjadi notifikasi untuk pendaftaran. Nanti setelah simpan formulir, nanti akan ada email masuk ke email calon pendaftar yang dimasukkan pada input email ini. Misalnya gini ya. Kemudian asal sekolah, cari di asal sekolah. Di sini bisa lakukan pencarian ya. Misalnya Kualasan misalnya. Nah, di sini ada, kalau Kualasan di sini akan ada, atau misalnya Gombong, nanti juga ada pilihannya.
Atau kalau di sini tidak ada pilihannya, ini bisa dipilih tidak ada dalam daftar, lalu isikan di sini nama sekolahnya. Misalnya SMP Negeri 2 Jakarta misalnya. Karena di daftar tidak ada, isikan di sini. Tapi kalau di sini sudah ada, di sini boleh dikosongkan saja. Nah, kemudian isikan alamat, ini sesuai kartu keluarga. Ya, misalnya Jawa Tengah, misalnya Bumen, Gombong misalnya ya, misalnya Semondo. Ini kalau tidak ada jalannya kosongan aja nggak apa-apa. Untuk RT-nya ini 2 digit aja ya, misalnya RT 2, RW 2, kode posnya misalnya 53611 misalnya. Kemudian yang selanjutnya, apakah memiliki prestasi, yaitu bisa berupa piagam ataupun misalnya peringkat di sekolahnya ya. Ini ada misalnya ini memiliki. Jadi ini tidak harus untuk jalur prestasi ya, jalur apapun ini tetap bisa diisi. Ya, misalnya memiliki juara 1 kabupaten, misalnya karate misalnya gitu ya. Kemudian nama ayah, isikan nama ayah sebagaimana yang tercantum di akte kelahirannya atau di kartu keluarga. Misalnya Abdullah. Pekerjaannya apa? Pilih di sini. Ya, misalnya pegawai swasta, terus ibunya siapa? Misalnya Misalnya ini juga dipilih pekerjaannya, misalnya tidak bekerja, boleh. Nah, ini walinya boleh dikosongkan juga nggak apa-apa. Kemudian apabila memiliki KIP atau PKH, silakan ini diisikan di sini. Misalnya dia punya KIP, maka isikan di sini nomornya. Tapi kalau tidak punya ya tidak gitu ya, tidak. Nah, atau punya PKH juga kalau memiliki ya iya, kalau tidak ya tidak, kosongkan saja. Nah, di sini kemudian untuk nilai untuk jalur ini karena saya contohkan jalur peminatan, di sini nggak perlu menginput nilai ya. Kemudian pilih kelas pilihannya ya. Kelas pilihannya minatnya ke mana? Ke kelas khusus bilingual atau kelas khusus digital atau kelas yang reguler ya. Recenter ini riset atau entrepreneur. Misalnya pilihannya yang pertama digital, misalnya yang kedua recenter. Kemudian kode referral ini boleh dikosongkan, boleh diisi. Ini diisi apabila mungkin ada siswa MAN 4 yang saat ini sudah menjadi siswa dan mengajak kalian ya untuk mendaftar. Ini diisi dengan ini siswa 6 digit ya. Misalnya nah ini nanti akan ada namanya dan sebagainya. Atau kalau nggak ada ya kosongan aja nggak apa-apa. Kalau sudah pastikan di sini sudah terisi semua, tidak ada yang kosong atau yang wajib-wajib diisi sudah terisi, kita tinggal klik simpan. Nah, setelah klik simpan maka akan diarahkan ke halaman untuk informasi lebih lanjut terkait pendaftaran. Jadi langkah selanjutnya setelah mengisi formulir ini masih ada langkah yang wajib dilakukan oleh pendaftar, yaitu melakukan penyerahan berkas ini ya. Jadi penyerahan berkas pendaftaran kepada panitia langsung ke madrasah ya, di MAN 4 Jalan Karangbolong KM 1 ya, agar nanti oleh panitia diverifikasi dan mendapatkan nomor pendaftaran. Jadi kalau baru mengisi ini belum dianggap mendaftar dan belum memiliki nomor pendaftaran. Nah, ini juga data yang tadi diisi bisa di-download di sini formulirnya ya. Dan formulirnya. Nah, nanti ini juga bisa disertakan ya atau diserahkan ke panitia saat pengumpulan berkas. Mungkin demikian tata cara untuk pengisian formulir pada sistem penerimaan murid baru MAN 4
Kebumen tahun ajaran 2026-2027. Mudah-mudahan bisa membantu bagaimana cara melakukan pendaftaran calon murid baru ya. Kalau nanti ada pertanyaan lebih lanjut, bisa menghubungi kontak yang ada di menu informasi ini, atau juga bisa menghubungi nomor-nomor yang ada di layanan konsultasi atau layanan informasi yang ada di brosur ataupun di banner-banner yang sudah diinformasikan oleh madrasah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.